Mantan anggota OPM tampar Natalius Pigai, tidak tahu malu, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Cuitan aktivis Papua Natalius Pigai yang ramai di pemberitaan dianggap rasis terhadap suku Jawa. Cuitan Pigai ditegaskan tidak mewakili warga Papua secara keseluruhan. Alasannya, tidak semua orang Papua setuju dengan pernyataan Pigai yang ramai diperbincangkan. Bahkan setelah dikonfirmasi pun Natalius Pigai membantah tuduhan tersebut. Padahal sudah jelas bahwa membawa nama Jawa Tengah dan menyeret nama Papua sudah merupakan hal yang berbau diskriminatif. Apalagi cuitan yang bermuatan sara disebut sebuah fitnah keji terhadap Jokowi sebagai presiden dan Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah. Untuk itulah banyak respons yang bermunculan terutama dari orang-orang yang menganggap pernyataan Pigai sebagai provokasi di tengah pemerintah fokus dalam masalah yang belakangan ini terjadi di Papua. Natalius Pigai yang mantan komisioner Komnas HAM ini dinilai menyampaikan sebuah pesan permusuhan antara Jawa dan Papua. Lebih jauh lagi, pesan tersebut bisa sebagai adu domba agar masing-masing pihak membenci satu sama lain. Respon terkait rasisme yang dicuitkan oleh Pigai mendapatkan tanggapan dari mantan anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM, John Al Noroto, melalui sebuah surat yang mengkritik keras atas tindakan Pigai. Dalam isi suratnya, Noroto menyayangkan sikap Pigai karena berteriak di Jakarta dengan kritikan kepada pemerintah. Sementara Jokowi malah mengunjungi kota Jayapura dan menyapa warga Papua. John Noroto juga menyayangkan sikap Natalius Pigai yang sering menyinggung dengan pembicaraan tentang pembunuhan, perampokan, dan penindasan rakyat Papua dari Jakarta. Oleh sebab itu, Noroto menganggap Pigai tidak mempunyai rasa malu lantaran posisinya sebagai warga asli Papua telah digantikan perannya oleh Presiden Jokowi. Di kota Jayapura menggantikan dirimu sebagai anak asli Papua. Kotra, kau tidak malu sedikit pun. Pak Jokowi orang Papua. Pak Jokowi presiden kami. Inilah wajah Presiden Jokowi di hati dan di mata orang Papua. Otak cerdasmu kini menggoreng kepentinganmu dengan mengatasnamakan rakyat Papua, ujar Noroto seperti dikutip dari Warta Ekonomi. Pernyataan Noroto tentunya menampar wajah sekaligus mulut Pigai bahwa tidak semua rakyat Papua setuju dengan pandangannya mengenai pemerintah berbuat diskriminatif terhadap orang-orang Papua. Pigai seakan-akan tutup mata dan tutup telinga bahwa Jokowi sudah 13 kali berkunjung ke bumi Cendrawasih demi membangun wilayah Papua yang dulu dikesampingkan oleh pemerintahan sebelumnya. Jokowi telah menebus kekeliruan pada pemerintahan terdahulu dengan berupaya semaksimal mungkin menjaga dan merawat persaudaraan antar sesama bangsa di wilayah NKRI. Kenapa Jokowi lebih sering mengunjungi Papua daripada daerah-daerah lain? Karena Jokowi tahu bahwa ketidakadilan akan kurangnya kesejahteraan masyarakat Papua sangat jelas di mata kita. Papua yang dulu dianggap sebagai anak tiri, kini sudah tidak ada lagi. Rakyat Papua adalah anak kandung pertiwi yang harus dirangkul dan disayang. Mereka juga sama seperti kita sebagai anak-anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa perbedaan. Pigai masih belum merasakan visi dan misi Jokowi dalam membangun Papua. Segala macam pembangunan fisik sangat masif dikerjakan di era Jokowi. Walaupun belum sempurna, tetapi setidaknya Jokowi sudah berusaha membuat rakyat Papua tidak lagi dianggap sebagai provinsi yang tertinggal. Kita bisa lihat di mana pada pembukaan PON 20 lalu, Jokowi bermain bola dengan anak-anak Papua. Ketika Jokowi membeli tas senoken dari mama-mama Papua dan memberikan sejumlah uang lebih, mereka sangat senang. Dan ketika beberapa warga minta foto bersama Jokowi, ada sukacita dan kebanggaan karena mereka mencintai pemimpinnya. Sangat disayangkan jika kecerdasan Pigai dipakai hanya sebagai oposisi picisan yang hanya menjual isu dengan mengatasnamakan rakyat Papua demi kepentingan pribadi. Pernyataan Pigai yang rasis patut disesalkan sebab Pigai ingin menggiring opini publik dengan narasi sesat yang cenderung pada propaganda pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. Isu yang dijual Pigai hanya sebatas ingin mengadu domba agar keharmonisan warga masyarakat Papua di Jawa Tengah akan terjadi kegaduhan. Begitu sebaliknya dengan warga Jawa Tengah yang tinggal di Papua diharapkan Pigai ada kekerasan. Saya berharap bahwa dalam membangun tanah Papua bisa bersinergi antar masyarakat, pemerintah daerah dan pusat secara bersama-sama supaya tujuan pembangunan di Papua dapat tercapai. Menjaga dan merawat agar Papua aman dan damai merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum supaya tidak ada lagi isu yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Karena bagi saya Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Jika kedamaian dan keamanan dirusak hanya demi kepentingan politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok, niscaya akan menciptakan sebuah neraka yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawa diri sendiri dan orang lain. Demikian kira-kira kata Gura-Gura.
Anjuran poligami gagal, novel Bamukmin, padahal terobosan jitu, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kita kembali dulu ke PKS soal anjuran kepada kadernya untuk berpoligami jika mampu, tapi pada akhirnya dibatalkan. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin buka suara soal PKS yang membatalkan aturan poligami janda bagi kadernya yang mampu. Secara terang-terangan Novel Bamukmin menyayangkan keputusan PKS yang tidak jadi menerapkan aturan tersebut. Novel Bamukmin bahkan mengatakan bahwa sebenarnya aturan mempoligami janda tersebut merupakan terobosan jitu. Saya hanya bisa tertawa lemah sambil mengelus dada, sambil nonton film sambil makan lobster bakar dan minum jus timun. Apanya yang terobosan jitu? Tanpa aturan tersebut, orang-orang yang mau poligami juga bakal poligami tanpa disuruh. Ini masalah privasi orang lain yang tidak perlu diatur segala. Memang begitulah kualitas orang-orang seperti Novel Bamukmin. Pola pikirnya terlalu sempit, ibarat pikirannya hanya bisa melangkah pelan selangkah demi selangkah di saat orang lain sudah terbang ribuan langkah sekaligus. Yang namanya terobosan jitu itu yang kerenan dikit lah. Misalnya, Cina berhasil membangun kereta maglev dengan kecepatan 600 km per jam, atau kereta Hyperloop yang bisa lebih cepat dari pesawat terbang komersil, atau penjelajahan luar angkasa, atau teknologi nanobot yang membunuh sel kanker. Intinya teknologi atau penemuan yang membuat kita terpukau dan mengubah kehidupan banyak orang. Ilmuwan di banyak negara sedang berlomba-lomba menciptakan teknologi baru. Itulah alasan dunia ini terus berkembang dan menjadi lebih baik. Bayangkan kalau semua orang seperti orang-orang di PKS atau Novel Bamukmin ini, kapan majunya negara ini? Bayangkan kalau semua orang seperti orang-orang di PKS atau Novel Bamukmin ini, kapan majunya negara ini? Poligami adalah terobosan jitu? Novel Bamukmin lagi mimpi di siang bolong ya? Kalau memang itu terobosan jitu, silakan daftarkan saja hak patentnya. Mana tahu bisa menjadi kandidat terobosan paling spektakuler dan memenangkan penghargaan Nobel Prize. Hehehe. Partai apa yang suka mengatur urusan privasi orang lain? Apakah PKS tidak ada program lain yang lebih bermutu? Oh iya, PKS mah dari dulu memang dianggap sebagai salah satu partai paling tidak bermutu. Bikin kebijakan kok ujung-ujungnya memicu kritikan, lalu dicabut lagi dengan kampanye. Masih ingat gak? Dulu ada petingginya yang sempat menjadi menteri di era SBY. Internet cepat buat apa? Kacau benar pemikiran menteri seperti itu. Entah siapa yang merekomendasikan orang ini, bikin malu saja. Beginilah kalau orang tidak kompeten disuruh urus hal yang tidak dikuasainya, amburadul dan malu-maluin. PKS ini sering menggunakan agama untuk melancarkan aksi politiknya, karena mereka paham agama masih menjadi barang komoditas yang masih laku di negara ini. PKS memang kalah bersaing dengan partai tipe nasionalis penghuni papan atas politik Indonesia. Pendukungnya pun rata-rata, kalian sudah tahu sendirilah ya. Lihat saja Novel Bamukmin, kelompok saling mendukung rata-rata mirip dan serupa. Pantas saja PKS ini selalu bikin kebijakan aneh. Pangsa pasarnya kebanyakan adalah orang-orang yang gampang terbuai. Agama seringkali dimanfaatkan partai ini untuk menjaring dukungan. Setelah berkuasa, nyaris tidak ada kemajuan yang signifikan. Tak terbayang kalau PKS menjadi partai terbesar di negara ini, bukan PDIP atau Gerindra. Bisa kacau negara ini dipimpin dengan kebijakan yang konyol dan tidak nyambung. Untuk Novel Bamukmin, berkali-kali orang ini berhasil menghibur kita semua dengan ucapan-ucapan konyol dan tidak bermutu. Bakal calon wakil presiden, tapi pemikirannya tipis sekali. Terobosan dan kebijakan kecil bakal dianggap sebagai terobosan spektakuler. Hehehe. Tapi semoga saja capres tetap dua pasang, dan salah satu capresnya adalah Novel Bamukmin. Begini kan enak, dia jualan poligami biar gampang dikalahkan. Urusan privasi orang lain tidak usah kalian urus lah, suka-suka orang mau atau tidak. Dan jangan sedikit-sedikit menggunakan agama untuk kepentingan politik, basi dan tidak laku lagi. Buktinya, anjuran poligami langsung dikecam habis-habisan. Orang-orang sudah pada cerdas dan paham mana yang murni bekerja dan mana yang bekerja karena ada agenda tertentu. Bukannya hanya bikin sensasi murahan, mereka ini juga biangnya menghambat kemajuan negara. Urusnya privasi orang lain terus, tidak memikirkan bagaimana memajukan negara ini lewat ekonomi dan investasi. Dipikirnya, mengurus negara ini cukup mudah, hanya mengandalkan program berbau agama saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.